Hai Beauty Base, balik lagi dengan aku Erlina. So hari ini aku mau ngebahas tentang tampon. Nah mungkin di antara kalian mikir, tampon itu apaan sih? Kayaknya nggak pernah denger deh. Jadi tampon itu sama kayak pembalut. Cuma kalau pembalut itu kan kita letakin di atas celana dalam, baru nanti darah haid itu keluar ke situ. Nah kalau si tampon itu dia dimasukin ke dalam liang vagina. Mungkin kalian mikir, serem banget sih dimasukin. Terus kalau yang perawan gimana? Nah kalau yang perawan gini, sebenarnya tergantung istilah kalian perawan itu gimana. Kalau kalian itu merasa sobeknya selaput darah, itu berarti udah nggak perawan lagi. Jadi gini, si tampon ini ada kemungkinan untuk ngerobek selaput darah, tapi ada juga yang nggak. Jadi kayak tapi ada kemungkinan juga nih. Kalau kalian merasa yang selaput darah nggak boleh robek nih, prefer kalau aku pribadi jangan pakai tampon. Tapi kalau kalian merasa kayak yang penting perawan atau enggak itu kalau kalian udah berhubungan seks, nah itu baru kalian cobain deh, ini nggak apa-apa. Jadi gini, tampon itu ada dua jenis sebenarnya, bukan dua jenis gimana sih, tapi kayak cara pakainya ada dua jenis, dengan alat bantu kayak begini, dan ada juga yang kalian langsung masukin kayak begini. Jadi ada dua macam cara masukinnya. Terus mungkin kalian mikir, cara masukinnya gimana sih, apa nggak sakit? Nah kalau kalian pakeinnya itu waktu dalam keadaan nggak haid, itu pasti akan sakit karena pasti kering banget. Tapi kalau dalam keadaan haid kan pasti ada darahnya tuh, so akan lebih licin, jadi lebih mudah masuk. Kemana aku sempat cobain yang ini dulu, yang ini cara bukanya. Jadi kalian tinggal buka bagian plastiknya aja, diputer, kemudian langsung aja dimasukin. Jadi jangan lupa untuk bagian benang di bawah sini, bagian benang ini itu dibiarin di luar. Terus nanti waktu kalian pakai celana dalam itu risih nggak akan berasa, karena ditempa begini nggak akan berasa risih sama sekali, nggak akan gatal. Terus waktu masukinnya itu kalau aku pribadi lebih milih satu ruas jari ini harus masuk ke dalam. Jadi tolong waktu kalian pakai ini tampon semuanya please cuci tangan terlebih dahulu, jadi supaya lebih bersih, karena itu dimasukin ke liang vagina. Segini dulu dimasukin, kalau ini udah masuk udah deh. Tapi ada beberapa cara sebenarnya, ada yang ngomongin kalau kalian harus duduk di toilet. Aku udah lakuin duduk di toilet begitu, masukin nggak bisa masuk. Apalagi waktu itu lagi keadaan kayak pertama kali cobain, jadi kayak tegang banget kan, itu nggak bisa masuk. Kalau aku pribadi lebih nyaranin kalian lebih baik jongkok. Kalau jongkok terus kalian masukin pelan-pelan aja, kayak berusaha relax, jangan terlalu tegang. Kalau kalian relax itu lebih gampang masuk, tapi kalau tegang dia akan menyempit, jadi nggak akan bisa masuk. Habis dimasukin pelan-pelan, ini udah masuk ke dalam nih, kalian berasa oke, baru kalian lepas. Dan jangan lupa bagian benangnya ini, kalau dia nempel begini jangan dimasukin semua, tapi lebih baik bagian benang ini dibiarin begitu aja, kalian masukin ke bagian sini, ini yang ditekan. Nah terus kalau misalkan untuk yang ini, sebenarnya ini murni tadi aku baru cobain karena baru datang. Jadi cara pakainya itu begini, terus aku tekan begitu, nah itu dia akan ngebuka pelan-pelan, jadi dia akan berada di sini. Tadi sebenarnya aku pakai yang warna kuning ini dulu, jadi perbedaannya begini. Aku pakai tampon itu dua jenis. Jadi ini yang pertama aku pakai punya mereknya Tempex Pearl. Jadi ini dia udah lengkap, udah ada 50 piece di dalamnya. Dan ini ada yang 3 macam gini. Jadi yang serapannya paling rendah, kemudian yang lebih nyerap lagi, sama yang super. Nah tadi aku cobain yang ini, yang reguler, karena ini baru hari pertama aku. Kemudian kalau lagi deres-deresnya please pakai yang warna hijau. Kalau udah mulai berasa mau habis pakai yang ini. Terus untuk tadi kan dia ada yang light, regular, sama super. Ini dia aku beli karena dia udah satu packs begini, udah ada lengkap. Jadi ada 10 yang serapannya yang paling rendah, kemudian 30 yang reguler, sama yang super ada 10. Jadi lebih baik beli ini, aku belinya di Tokped. Nanti aku akan share linknya di bawah, kalian bisa cek di description box di bawah. Terus untuk yang ini cara pakai dulu ya. Yang ini sebenarnya aku itu beli waktu aku ke Eropa. Jadi iseng aja kayak ini apaan sih tampon, kayak coba aja deh gitu. Tapi aku belum berani pakai. Jadi kalian kalau mau mulai ini kalian harus memberanikan diri dulu buat pakai. Oke. Memberanikan dulu buat pakai.
Nah, ini cara masuknya kayak tadi tuh. Jadi dibuka dulu plastiknya, kalian buka dulu plastiknya. Terus habis gitu kalian tekan sampai satu ruas jari masuk, tapi benangnya taruh di luar. Terus cara lepasnya gimana? Cara lepasnya kalian tinggal duduk di toilet, terus tarik tuh benang pelan-pelan, tarik aja begitu. Nah, kan dia gini. Aku akan tunjukin kalian. Jadi kalau misalkan kalian mens kayak Fanta ini, itu kan tambah lama si tampon tambah mengembang. Sakit nggak sama sekali, karena darah liang kita itu seperti kayak orang habis lahiran gitu kan. Kalau lahiran kayak dia elastis banget. Nah, sama kayak gini, ini udah nggak ada apa-apanya, tidak seperti itu. Jadi ini lebih kecil. Terus habis itu kalian tinggal tarik aja tali benangnya ini, tinggal ditarik keluar, terus udah kelar. Jadi dia langsung keluar gitu aja. Aku sempat dapat pertanyaan, dicuci nggak sih? Sebenarnya gini, kalau kalian itu lagi di toilet yang banyak airnya, cuci nggak masalah, cuci aja sampai bersih. Tapi kalau aku pribadi sih, kalau di toilet gitu kan airnya dikit banget dan pasti lebih antri di luar. Jadi aku lebih baik itu langsung aku bungkus pakai kertas atau sama kresek gitu aja. Jadi udah taruh di tempat yang pembuangannya untuk pembalut, udah gitu. Jadi itu akan lebih manusiawi daripada kalian buang gitu, langsung dibuang gitu aja. Dan ada juga tampon itu kalau kalian flush, dia bisa mampet nanti di toiletnya. Jadi lebih baik tolong dibuang di tempat sampah. Tapi jangan dibuang begitu aja ya, tapi harus dibungkus dulu. Oke. Terus setelah cara pakainya, gede itu sakit nggak? Jadi waktu dikeluarin nggak sakit sama sekali. Terus waktu dipakai risih nggak? Jadi kayak gini, kalau kalian lagi mimisan terus dipakein tisu di hidung nih, risih nggak? Risih kan, tapi kayak lama-lama karena dia nyerap darah tuh kalian kayak ya udah deh biarin aja, lama-lama kayak biasa aja. Nah, sama kayak pakai tampon, awalnya aneh tapi lama-lama ya udah biarin aja. Kenapa kok pakai tampon? Jadi gini, si tampon ini kalau kalian pakai pembalut itu agak nyeplak kan, kalau kalian pakai celana gitu kan ada nyeplaknya. Terus kalau aku pakai tampon itu dia nggak ada nyeplak sama sekali. Cuman gini, karena aku orangnya agak parno, jadi sebelum aku pakai tampon itu di celana dalam aku kasih panty liner terlebih dahulu. Jadi supaya kalau aku lupa nih, nggak 3-4 jam aku ganti, itu setidaknya dia ada di panty liner darah yang keluar. Jadi tampon ini digantinya sama kayak pembalut, 3-4 jam kalian harus ganti. Nah, kalau pipis gimana? Kalau pipis aku sempat ada share gambar, aku akan share gambar di sini. Jadi kalian lihat itu cara lepasinnya. Kalau kalian pipis itu bukan dilepasin sih, kayak bagian benangnya itu kalian taruh di samping, lalu kalian pipis. Cuma begini, itu kan kalau kalian pipisnya kering, jadi kayak habis pipis udah dilap tisu. Tapi kan kita orang Indonesia sukanya dicebok. Nah, kalau dicebok udah deh, lebih baik dikeluarin aja, langsung kalian cebokan. Jadi tetap dibuang gitu aja. Ada yang tanya juga nih, kalau misalkan nggak sampai 3 jam harus buang gimana? Sebenarnya aku orangnya jijik banget sih. Jadi setiap pipis aku akan ganti. Cuman begitu, tampon ini harganya lebih mahal dibanding pembalut. Jadi tergantung kalian mau yang feel free atau yang safe aja deh pakai pembalut. Cuma gini, ada orang yang beberapa share ke aku, kalau dia pakai pembalut itu harus milih banget, karena kalau yang udah tebel itu gatel banget, malah bengkak. Jadi tampon mungkin itu lebih nyaman sih buat yang mengalami hal seperti itu, yang alergi kayak gitu. Terus oke, aku akan jawab lagi. Ada yang bingung nih, kalau nyangkut gimana? Kalau benangnya putus gimana? Aku akan praktekin. Ini benang kuat banget, nggak akan putus, jadi aman-aman aja. Lagi pula kalian mau narik seberapa sih, kan nggak akan nariknya sekencang apa, kayak akan pelan-pelan gitu kan. Kalian pasti agak parno juga tuh, pasti akan pelan-pelan. Dan karena ada darahnya udah di situ, jadi akan lebih gampang dikeluarin, jadi nggak akan nyangkut. Terus kalau darah beku yang jelly itu gimana? Dia akan berada di atas sini. Ini aku akan praktekin. Ini aku sempet tadi siram sama Fanta. Jadi si jelly itu, darah bekunya itu akan di atas sini, numpuk, gak akan diserap sama di atas sini aja. Terus waktu ditarik, dia akan keluar barengan. Jadi waktu kalian narik ini langsung kayak bluk 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 bluk, si jellynya keluar di toilet gitu. Jadi kalau kalian mau lepas atau pasang, di toilet aja, jangan di kamar, berbahaya banget. Jadi di toilet aja please.
Terus kalau lebih baik lagi kalian lepasnya waktu kalian duduk di kloset gitu. Dan aku akan share di sini juga, akan nampilin kalau pakai tampon itu kalian nggak hati-hati bisa toxic shock syndrome. Jadi dia itu kondisi langka berupa keracunan darah yang berbahaya akibat racun bakteri. Oke, aku akan tulis di sini lengkapnya. Jadi pokoknya kalau bobo nggak boleh pakai tampon gitu. Terus aku sempat diceritain mamaku juga, oh biasa tampon tuh dipakai sama perenang. Nah kalau kalian lagi renang itu pakai tampon aman banget. Jadi kalau pakai pembalut kan nanti keluar gimana, ngambang. Jadi prefer pakai tampon aja, kalian tetap bisa berenang. Aku akan jawab satu persatu di sini karena kalau aku bahas di story terus, bayangin ada orang yang gak kepingin lihat itu, jadi ngeliat itu kayak nggak suka gitu kan, atau jijik, atau ada cowok yang lihat juga jijik. Sebenarnya followers aku kebanyakan cewek, jadi aku nyantai aja jelasinnya gimana. Cuma kalau ada yang cowok kan kasihan juga ya, jadi aku jelasin di YouTube. Kalian yang kepo langsung ke YouTube aja gitu. Terus kalau buat nifas, aku sempat baca kalau nifas itu nggak boleh pakai tampon karena kemungkinan akan ada infeksi. Jadi lebih baik pakai pembalut yang celana itu loh. Aku pernah share juga yang bentuknya celana, kalian bisa pakai itu karena dia nyerapnya lebih banyak. Terus ada pertanyaan juga yang kalau pakai IUD atau spiral. Nah, jadi gini, si tampon itu dia itu di daerah liang vagina. Kalau si IUD atau spiral itu lebih atas lagi, lebih masuk lagi. Jadi nggak akan bersentuhan karena dia cuma sampai di liang aja, nggak sampai ke atas itu. Terus kalau spiral, kecuali gini, kalau spiralnya itu benangnya terlalu panjang, itu bisa nyentuh atau ketarik barengan waktu kalian narik tampon, dia ikutan. Tapi gini lagi, kalau spiralnya itu benangnya panjang, waktu penetrasi sama pasangan itu pasangan akan berasa nggak nyaman sama sekali. Jadi nggak mungkin dong, pasti akan lebih pendek gitu sih menurut pandangan aku sama aku baca di artikel. Gila, ini pertanyaannya banyak banget tapi banyak yang mirip. Nah ada yang ngomong juga nih mau sharing, jadi tampon itu emang dipakai di kebidanan untuk menyerap darah pada pasien pendarahan. Jadi kalau kalian mikir emang tampon bisa menampung darah sebanyak itu, dia kan cuma segini, nggak kayak pembalut yang lebar. Jadi balik lagi, dia itu kecil-kecil cabai rawit, jadi bisa menyerap banyak. Dan aku juga udah praktekin, dia menyerapnya banyak banget. Jadi ini aku pakai Fanta ya, ini udah menyerap banyak banget, dia akan kuat. Tapi ingat, 3-4 jam kalian ganti karena dia kemungkinan akan full juga gitu. Terus makanya tadi Tampax ini juga ada, Tampax ini juga ada 3 macam penyerapannya. Nah itu mungkin juga ngefek sama gedenya juga nih. Oke, I think ini pertanyaan dari kalian semua udah aku jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa komen di bawah, aku akan bantu tanya. Dan ini semuanya murni yang aku tahu. Jadi kalau ada kekurangan aku minta maaf. Kalau ada kesalahan ngomong aku juga minta maaf. Aku nggak bermaksud apa-apa, cuman aku mau nge-share apa yang aku alami dan aku rasain gitu aja sih. So kalau kalian pingin ngebahas apa lagi nih berikutnya, bisa langsung komen di bawah ya. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk thumbs up this video dan please pencet tombol subscribe-nya. And see you next one. Bye. And see you in the next one. Sampai belibet. Bye bye.